Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, pimpinan Pratama Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara dan tim penilaian internal atau TPI Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI. Baiklah, pada kesempatan pagi hari ini saya akan memaparkan tentang pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih melayani atau WBBM pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas 1 Medan periode tahun 2019 sampai 2020. Sejarah singkat. Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 Anak Medan selanjutnya disebut LP kelas 2 Anak Medan didirikan berdasarkan surat keputusan Menteri Kehakiman RI nomor M.01.PR.07.03 tanggal 26 Februari 1985 dan diresmikan pada tanggal 24 Oktober 1986 berlokasi di Jalan Pemasyarakatan, Kelurahan Tanjung Kusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan. Terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan setelah 2 tahun diberlakukannya undang-undang tersebut merubah semua nomenklatur lembaga pemasyarakatan anak menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Pada tanggal 5 Agustus 2015, Menteri Hukum dan HAM RI meresmikan Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA di Jalan Arca Manik, Kota Bandung, yang juga diikuti provinsi lainnya termasuk LPKA kelas 1 Medan. Profil Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas 1 Medan. LPKA kelas 1 Medan dibangun di atas tanah seluas 8.700 meter bujur sangkar dan luas bangunannya 6.030 meter bujur sangkar. Gedung yang ditempati sekarang ini adalah gedung baru sejak tanggal 25 Februari 2019 sehingga belum semua sarana dan prasarananya terpenuhi. Data registrasi per 11 Mei 2020 isi hunian adalah 7 orang dengan kapasitas hunian 96 orang. Data pegawai LPKA kelas 1 Medan per 11 Mei 2020 adalah 106 orang pegawai yang terdiri dari pejabat struktural sebanyak 13 orang, petugas keamanan sebanyak 51 orang, 20 diantaranya di detaser. Petugas pembinaan 12 orang, petugas administrasi 21 orang, dokter 4 orang, perawat sebanyak 4 orang, dan lainnya 1 orang. Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin, untuk laki-laki sebanyak 83 orang, dan untuk perempuan sebanyak 23 orang. Ada beberapa proses perjalanan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM pada LPKA kelas 1 Medan periode tahun 2019 sampai 2020. Pertama, pengusulan secara mandiri, kedua, pencanangan, ketiga, pembinaan, keempat, evaluasi atau penilaian oleh TPI atau Tim Penilaian Internal Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI. Kelima, penetapan sehingga hasil akhirnya adalah pengumuman unit kerja dengan predikat WBK dan WBBM. Penerapan program pencegahan korupsi dalam proses pembangunan wilayah bebas dari korupsi pada LPKA kelas 1 Medan meliputi 1. Penandatanganan dokumen fakta integritas oleh seluruh pejabat dan pegawai, kedua, pemenuhan kewajiban LHKPN dan LHKSN, ketiga, pemenuhan akuntabilitas kinerja, keempat, pemenuhan kewajiban pelaporan keuangan, kelima, penerapan disiplin PNS, keenam, penerapan kode etik khusus, ketujuh, penerapan kebijaksanaan pelayanan publik, kedelapan, penerapan whistleblowing system, kesembilan, pengendalian gratifikasi, 10, penanganan benturan kepentingan, ke-11, kegiatan pendidikan dan pembinaan, juga promosi anti korupsi, ke-12, pelaksanaan saran perbaikan yang diberikan oleh BPK, KPK, dan APIP. Ke-13, penerapan kebijakan pembinaan purna tugas. Ke-14, penerapan kebijakan pelaporan transaksi keuangan yang tidak sesuai dengan profil oleh PPATK. Ke-15, rekrutmen secara terbuka. Ke-16, promosi jabatan secara terbuka. Ke-17, mekanisme pengaduan masyarakat. Ke-18, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik atau e-procurement. Ke-19, pengukuran kinerja individu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan ke-20, keterbukaan informasi publik
di mana ke-20 poin tersebut sudah dilaksanakan semuanya. Zona integritas menuju WBK WBBM pada LPKA kelas 1 Medan meliputi 6 area perubahan. Pertama, manajemen perubahan. Kedua, penataan laksanaan. Ketiga, penataan sistem manajemen SDM. Keempat, penguatan akuntabilitas. Kelima, penguatan pengawasan. Dan keenam, peningkatan layanan publik. Survei integritas, survei IKM dan IPK dan pelayanan Adikpas di LPKA kelas 1 Medan. Survei integritas B06 untuk seluruh pegawai sudah dilaksanakan. Survei IKM dan IPK B06 untuk publik berupa pengunjung LPKA kelas 1 Medan tidak ada respon karena layanan kunjungan ke LPKA kelas 1 Medan ditiadakan. Tidak adanya responden juga dikarenakan Adikpas yang ada di LPKA kelas 1 Medan hanya ada 7 orang, sebab sejak tanggal 20 Maret 2020, LPKA kelas 1 Medan ditetapkan sebagai tempat isolasi mandiri bagi WBP yang ODP atau orang dalam pantauan dan pasien dalam pengawasan atau PDP berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara nomor .2 W2 garis penghubung 3107 OT.02.02 tahun 2020 tentang penetapan Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas 1 Medan sebagai unit pelaksana teknis khusus penempatan narapidana, tahanan, dan anak didik pemasyarakatan yang termasuk kategori ODP dan PDP karena terpapar coronavirus disease atau COVID-19 di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara, sehingga Andikpas dipindahkan ke beberapa UPT, salah satunya ke LP kelas 1 Medan, ke Rutan kelas 1 Medan, dan Lapas Pemuda kelas 3 Langkat. 7 orang Andikpas tersebut diberdayakan sebagai tamping atau tenaga pendamping. Ditetapkannya LPKA kelas 1 Medan sebagai tempat isolasi mandiri membuat ditiadakannya kegiatan pembinaan dan hanya ada layanan kesehatan dan layanan makanan bagi Andikpas sebanyak 7 orang. Pembinaan bagi Andikpas dilakukan secara mandiri oleh pegawai LPKA kelas 1 Medan. Semua layanan di LPKA kelas 1 Medan tidak dipungut biaya atau gratis, diantaranya pengurusan PBCB, CMB, CMK, dan asimilasi. Kedua, kejar paket A, B, dan C. Ketiga, layanan kunjungan. Keempat, pembinaan yang bekerja sama dengan pihak ketiga, dan lain sebagainya. Pelaksanaan apel pagi dan apel sore pegawai LPKA kelas 1 Medan dilaksanakan setiap hari pada pagi dan sore hari, diikuti oleh seluruh pegawai dan pejabat LPKA kelas 1 Medan. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan Andikpas di LPKA kelas 1 Medan berupa 1. Kepramukaan, kedua senam kesegaran jasmani, ketiga kegiatan olahraga, keempat pembinaan kerohanian untuk Andikpas yang beragama Islam dan beragama Kristen, kelima kegiatan belajar mengajar, keenam mengikuti setiap kegiatan upacara Hari Kesadaran Berbangsa dan Bernegara, ketujuh layanan kesehatan berupa pemeriksaan kesehatan dan kesehatan gigi. Demikianlah paparan yang dapat saya sampaikan tentang pembangunan zona integritas menuju WBK WBBM pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas 1 Medan periode tahun 2019 sampai 2020. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.